kesakitan, putingnya lecet, ledes, lodoh, luka, aduh sakit banget. Nah, ini buat mami-mami yang belum tahu kenapa sih penyebabnya dan apa solusinya. Hai Mam, ketemu lagi sama aku Geta. Untuk yang belum kenal sama aku, kita kenalan dulu ya. Aku Geta, ibu rumah tangga, punya anak 2. Nah, di video hari ini aku mau membahas tentang kenapa sih puting bisa lecet, apa penyebabnya, dan apa pula solusinya. Nah, buat mami-mami nih yang lagi galau, bukan galau ya, alias yang lagi kesakitan, putingnya lecet, ledes, lodoh, luka, aduh sakit banget. Nah, ini buat mami-mami yang belum tahu kenapa sih penyebabnya dan apa solusinya supaya sembuh gitu ya, supaya cepat sembuh. Nah, ini dia, ikutin terus ya. Siapa di sini mami yang putingnya pernah lecet ataupun lagi lecet? Aku pernah ya Mam gitu. Karena dari sebagian besar mami-mami itu, terutama anak pertama ya, sebagian besar itu pasti pernah lecet, luka, ledes, dan apalah namanya itu gitu. Nah, itu kenapa sih kok puting bisa sampai lecet seperti itu? Nah, itu karena posisi nyusuin nih Mam. Jadi aku pernah dulu dikasih tahu ya sama klinik laktasi. Nah, diajarin gitu, ini loh kamu putingnya tuh lecet soalnya kamu begini sih nyusuinnya katanya. Nah, jadi dulu tuh awal-awal aku nyusuin tuh mulut baby tuh cuman gini loh, gitu Mam, ngisep-ngisep putingnya gitu. Jadi ya aku pikir emang begitu ya, namanya juga ibu baru, belum tahu, aku belum tahu, belum pintar, babynya juga belum pintar gitu ternyata nyusunya gitu ya. Aku pikir ya memang gitu, baby bisa lah, bisa dengan sendirinya pasti nyusuin gitu kan. Ternyata ya memang babynya juga belum pintar nyusu, jadi nyusunya tuh putingnya gitu kayak nyedot botol susu gitu loh Mam. Nah, itu salah banget. Jadi yang benar adalah mulutnya baby itu, jadi air kita harus masuk semua ke mulutnya baby gini Mam. Jadi nih yang item-item kita ya, nih puting kita, nah item-item kita tuh harus masuk semua, nih mulut baby harus gini gitu. Itu kayak begitu supaya putingnya tidak lecet. Yang bener tuh seperti itu gitu posisi menyusuinya tuh Mam. Nah, terus Mam, kalau sudah lecet nih, sudah telanjur lecet, biasanya baru-baru ya, seminggu sampai dengan 2 minggu itu, aduh kok ini kayaknya agak peri-peri, awalnya perih, udah gitu lecet, udah gitu kan tetap nyusuin ya, terus makin deh tuh makin ledes. Aku pernah kayak lodoh gitu loh Mam, kayak kelihatan dagingnya, sakit banget, asli sakit banget itu Mam. Tiap anakku nangis aku juga kayak pengen nangis gitu kan, karena harus nyusuin gitu kan. Nah, ternyata kata klinik laktasi, kalau misalnya kita lagi luka gitu, keluar darah gitu ya, ledes gitu, kita nggak boleh nyusuin Mam, karena itu kan keluar darah ya, takutnya ada infeksi gitu dan bakteri cepat masuk ya, karena kan itu luka gitu kan. Nah, itu tidak boleh tuh kita nyusuin bayi, tidak boleh diberikan bayi asinya kayak gitu. Jadi ya sabar aja, nunggu putingnya sembuh sambil diobatin, paling sehari 2 hari sih, biasanya 2 hari itu udah kering, udah sembuh. Nah, kita bisa nyusuin lagi gitu loh Mam. Nah, pakai apa sih supaya cepat sembuh lecetnya, ledesnya, lukanya itu gitu? Kalau aku pribadi, aku itu selalu pakai air asinya sendiri aja Mam. Jadi air asi keluarin dikit terus dioles, sering-sering kayak gitu, plus aku kipasin ya gitu. Aku kayak gitu aja terus, sementara kan gak nyusuin anaknya dulu nih gitu. Nah, aku obatin dulu putingnya ya kayak gitu, olesin asi sama dikipasin gitu Mam. 2 hari lah paling udah sembuh, kita bisa nyusuin lagi gitu kan. Nah, misalnya mami ada yang nanya, sementara kita nggak nyusuin 2 hari, anaknya minum apa dong gitu. Nah,
anaknya dikasih ASI aja, stok ASI mam, kalau memang mami sudah ada stok ASI di kulkas. Tapi kalau semisalnya mami tidak ada stok ASI, ya nggak apa-apa, 2-3 hari mami kasih support dulu gitu, sambil mami nyembuhin putingnya. Nanti kalau mami sudah sembuh putingnya, ya mami kasih ASI lagi babynya. Nggak apa-apa kasih support dulu, support bukan racun ya mam. Yang penting anak kita nggak kelaparan, jangan sampai anak kita kelaparan ya mam, gitu. Oke, terus kalau ada mami yang tanya, Mam, itu gimana sih kalau krim-krim yang dijual di pasaran kan banyak tuh. Nah, ya silakan aja, mami yang mau coba ya coba aja. Tapi kalau aku, pengalaman aku tuh pernah tuh beli merek ini Ana Uno gitu ya, krim-krim payudara itu. Kalau aku tuh malah makin ledes gitu loh mam, nggak tahu kenapa, mungkin karena aku tutup sama bra ya, jadi ya lembab gitu ya, lodoh, udah dikasih krim ditutup bra gitu mungkin ya. Abis kalau nggak pakai bra kan kegesek-gesek ya, lebih sakit ya mam. Nah itu jadi aku tuh malah lembab gitu, lodoh gitu, jadi aku nggak cocok sih pakai krim-krim itu. Aku lebih cocok ya ASI dioles, terus aku kipasin gitu loh, kipasin aja gitu di kamar gitu mam. Nanti kalau udah 2 hari sembuh, baru selanjutnya ya kita inilah rajin-rajin olesin minyak kelapa biar elastis gitu ya mam. Tentunya posisi babynya juga, posisi nyusuin baby, misalnya jangan sampai salah, babynya kepalanya agak ke atas, badannya agak ke bawah, terus babynya ngadep ke kita gitu. Mungkin mengenai cara nyusuin nanti aku akan bahas di video selanjutnya ya mam gitu. Yang ini tentang puting lecet dulu. Nah, dan cara nyedot si bayi itu ya ajarin babynya mam. Misalnya nih areola kita ya, mulut baby harus nangkep semua gitu loh mam. Jangan cuma ujungnya aja gitu, nggak boleh, itu yang bikin puting kita lecet. Karena memang gini, itu tuh salah, itu yang bikin kita luka gitu loh ya mam. Jadi diajarin babynya sampai kayak gini ya mam ya. Nah biasanya itu antara 2 minggu, saya seminggu 2 minggu sampai sebulan sih mam gitu. Setelah itu kan ya babynya udah lumayan pintar nyusu ya, udah rolanya masuk gini, maminya juga pasti udah lebih terbiasa gitu kan, posisi-posisi menyusui yang enak gitu. Nah biasanya setelah itu sih udah nggak sakit lagi, udah nggak lecet lagi. Ini ada tips buat yang mami-mami yang masih hamil ya. Nah untuk yang lagi hamil, misalnya nih mami, wah aku cek test pack terus aku positif hamil, udah deh mami tuh harus langsung rajin-rajin olesin puting mami pakai minyak kelapa mam. Dari mulai mami tahu kalau mami tuh hamil gitu. Jadi kayak udah mami tahu mami hamil, udah mami sehari tuh berapa kali ya, pokoknya rajin aja gitu. Setiap mau ke kamar mandi olesin, mau ini olesin gitu. Pokoknya mami harus rajin-rajin olesin minyak kelapa puting mami mam. Itu gunanya untuk supaya elastis kulit puting kita. Kalau dari awal hamil mami pakai rutin rajin olesin minyak kelapa, itu insya Allah mam gak akan lecet, gak akan luka puting mami. Aku sudah coba itu di anak keduaku gitu. Dari aku awal hamil aku pakai minyak kelapa, dioles terus sampai basah ya mam olesnya. Jadi bukan oles dikit-dikit gitu, bukan. Jadi olesnya sampai agak basah gitu mam. Tiap hari sering-sering tuh ngolesin puting, bagian putingnya ya. Setiap ingat aku oles, setiap ingat aku oles gitu ya mam ya. Nah dan setiap mau mandi juga tuh aku oles juga, tapi pakai kapas kayak gitu. Nah itu rajin aja, rutin aja mam. Nah kalau pijet payudaranya mulainya dari 7 bulan ke atas ya mam. Kalau ini hanya sekedar olesin puting aja dari awal mula kehamilan, olesin puting pakai minyak kelapa. Itu mam insya Allah enggak akan luka putingnya karena elastis banget tuh kulit ya kena minyak kelapa. Kemarin juga ada mami yang nanya gitu, mam kalau minyak yang lain gimana, misalnya baby oil gitu.
Ya sebenarnya boleh aja sih Mam, minyak apa aja gitu ya. Cuman kata klinik laktasi aku sih waktu itu kan rekomen minyak kelapa, ya udah aku coba. Dan memang aku pernah coba juga sih pakai baby oil. Itu baby oil tuh lebih cepat meresap ya ternyata ya. Kayak kita ke kulit gini dia tuh lebih cepat meresap gitu loh. Sementara kan di sini kita butuh yang ya dioles di gini-gini yang masih berminyak gitu, karena untuk melembabin ya supaya basah gitu, sampai basah kan Mam gitu. Jadi memang lebih bagus minyak kelapa sih kalau menurut aku gitu, dan pengalaman sesuai dengan pengalaman aku gitu ya Mam ya gitu. Nah itu untuk yang lagi hamil, masih hamil pakai minyak kelapa dioles-oles gitu ya Mam. Nah untuk yang sudah terlanjur menyusui dan sudah terlanjur sakit ya disembuhin dulu putingnya. Setelah itu ya maintenance-nya boleh juga tuh Mam dioles-oles pakai minyak kelapa, biar besok-besokannya ya nggak lecet lagi. Karena ya lecet itu nggak sekali loh Mam, kayak aku dulu tuh lecet, hari ini lecet, besok sembuh 3 hari, nanti lecet lagi kayak gitu. Jadi tuh setiap lecet tuh aduh sakit banget kayak gitu loh Mam. Aduh sakitnya lebih sakit dari melahirkan asli. Kalau aku ya, aku tuh nggak kuat deh bagian puting lecet ledes itu, sakitnya tuh kayak berasa sampai ubun-ubun gitu loh, sakit banget gitu Mam. Gitu ya, semoga mami-mami semua yang masih hamil dan belum merasakan puting lecet, semoga nggak merasakan puting lecet ya Mam gitu. Oke mami, sekian video dari aku hari ini. Video apa sih penyebab puting kita bisa lecet dan apa solusinya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus video aku yang lain-lainnya. Siapa tahu ada topik yang lagi mami pengen tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi aku bisa bikin videonya gitu loh. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kok pertemuan sih? Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye.